Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to Health Scientific Event. Before we start this event, let me introduce myself. I am Intan Kamilia Anjani, the moderator and MC of today's Health Scientific Update event. I'm very pleased to see you here and welcome all of you to this event. Honorable Mrs. Mia Srimiati, Bachelor in Nutritional Science, Master of Science as the Dean of the Faculty of Health Science and Technology. Honorable Mrs. Apotheker Erni Halimatus Nadia, Master of Pharmacy, Head of Binawan University Pharmacy Study Program. Honorable Apotheker Nuraya Lukitasari, Master of Pharmacy, as the speakers at this afternoon's event. Honorable Mr. Aji Humaydi, Bachelor of Science, Master of Pharmacy, and Sis Maya Safitri Cahyani as the team of panelists. And honorable to the team of lecturers from the Faculty of Health Science and Technology. Don't forget to all participants in the Health Scientific update to have this activity brought the following topic: therapeutic outcome, analysis between monotherapy and dual therapy extended empirical antibiotic on community-acquired pneumonia. I previously want to read a CV our speakers from Apotheker Nuraya Lukitasari, Master of Pharmacy. Name, Apotheker Nuraya Lukitasari, Master of Pharmacy. Address, Perumahan Jati Jajar, Blok D16, nomor 44, Tapos, Depok. Education, graduate from Pancasila University, Faculty of Pharmacy, Apothecary Profession, Program at Pancasila University. Magister of Clinical Pharmacy, Program University of Indonesia. Working experience, Quality Assurance Staff at PT Novel Pharmaceutical Laboratories, November 2012 until March 2015. Teacher at SMK Mahardika 4 Ciracas, Jakarta, June 2015 until June 2016. Publication, comparison analysis between extended empirical monotherapy with dual therapy antibiotics on community-acquired pneumonia at RSUP Fatmawati, Jakarta. Previously, did Mrs. Raya join with us? Yeah. Good afternoon, Miss. And for the panelist team, Mr. Aji and Mayasa, have you joined? Okay. Yes, of course. Good afternoon, and for Sis Mayasa, have you joined here too? Okay. Without further ado, I'd like to welcome our presenter, Mrs. Apotheker Nuraya Lukitasari, Master of Pharmacy, to start the presentation. Okay, thank you, Intan. May I share my presentation now? Okay, is my presentation can be seen? Yes, Miss. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I want to present my
previous research about therapeutic outcome analysis between monotherapy and dual therapy extended empirical antibiotic on community-acquired pneumonia. And then this is the research background. Cases of infections often occur in the US ER or emergency room are ARI or acute respiratory infection, skin and soft tissue infection, and UTI or urinary tract infection. CAP or community-acquired pneumonia is acute inflammation of the lung parenchyma caused by microorganism and acquired from the community. Sorry. In Indonesia, the infection is the top 10 inpatient disease in hospital. And antibiotic is the most important in the treatment of CAP. But the optimal empirical antibiotic therapy can be the optimal empirical antibiotic therapy is masih dalam proses perdebatan ya. Okay. And beta-lactam monotherapy versus beta-lactam dual therapy plus macrolide can reduce the risk of death in CAP patients. Beta-lactam monotherapy is not worse versus beta-lactam dual therapy plus macrolide. Is associated with mortality for 90 days. Donnelly et al. In 2014 say that the use of quinolone antibiotics for ARI in the US emergency room increased significantly. It means not appropriate indication. That effort to optimize the use of appropriate or wise antibiotics is an important responsibility of pharmaceutical services. So the comparative analysis between monotherapy and dual therapy for treatment outcomes in CAP patients in the emergency room of Fatmawati General Hospital, which includes comparison of cure rates and accuracy of antibiotic use with Giessen methods done in my research before. Okay, and then this is my research pathway that patient with CAP includes there is an infiltrate or an air bronchogram on the result of the chest X-ray plus the following symptoms like coughing and then changes in sputum or purulent characteristics, body temperature more than and equal 89 degrees Celsius, and then chest pain, congested. On physical examination, signs of consolidation, bronchial breath, sound, and crackles can be found, and leukocyte more than 10 or 5,000 per microliter. And examination of microbial cultures includes from sputum, blood, or pleural fluid specimens. And then after the patient diagnosed with CAP, the doctor done the severity rating. And the doctor give the extended empirical antibiotic therapy that includes monotherapy like cefoperazones and dual therapy like quinolones plus cefoperazones. And then in this research pathway, go on in analysis of clinical improvement after the 5th day of using extended empirical antibiotics.
that assess the respiratory rate, body temperature, leukocyte count, pulse rate, and then systolic blood pressures. So the outcome that assess include better or worse from the patient outcomes. And then the final clinical outcome that analyzes in this research includes the discharge of patients. That means the patients is recovered. And then the second is the forced discharge, or in bahasa it means pulang paksa. And the third final clinical outcome that analyzed in this research is the death of the patients. This research also analyzed the use of extended empiric antibiotics that include qualitative analysis using Gison's method and the quantitative using a defined daily dose. But in this research, I've done with the qualitative method one. And then my research design was done in cohort with a prospective approach, and the data is taken daily using medical records. The data was taken on patient care costs who are being hospitalized. I'm sorry for the cost not presented in this sharing. I'm sorry. And then the criteria of my research for the inclusion criteria that includes patient with a diagnosis of CAP who receive extended empiric antibiotic therapy, that monotherapy or dual therapy in the ER of RSUP Fatmawati Jakarta for the period June until September 2018. And the patient with age above 18 years, and the patient had never been treated at another hospital for more than 48 hours when he was referred to Fatmawati Hospital, Jakarta, and the patient hadn't been in a healthcare environment for 1 week. For the exclusion criteria, that includes patient with unclear or incomplete observational and financial data, and then pregnant and or breastfeeding female patients, and patients who move for treatment other than to the Lotus building and to other hospitals, and patients receiving empiric or extended empiric antibiotic therapy other than for a diagnosis of CAP. And for the patient forced home or died before the 5th day of treatment. And the last criteria for the exclusion is patient with HIV or AIDS. For sampling for this study was carried out by purposive sampling, namely based on the inclusion and exclusion criteria of the study in the ER boarding room at Fatmawati Hospital, Jakarta. Calculation of the minimum number of samples required can use the formula of cohort design with different proportion of the two population as follows. It can be concluded the minimum sample of this research was 28 samples per group. And then this is the
selection flow about 102 CAP patients that includes exclusion criteria that 10 patient data is incomplete, 10 patients using empiric extended antibiotic other than for the diagnosis of CAP, 5 patients moved to the Orchid building, 8 patients died before the 5th day of treatment, and 2 patients went home before the 5th day of the treatment. And 67 are include 2 inclusion patients that divided into 39 patients of extended empiric CAP monotherapy antibiotics and 28 patients of extended empiric CAP dual therapy antibiotics. Yeah, this is the table that describe the research subjects of characteristics. Okay, it can be concluded that the age category that adult more than elderly, yeah, adult is at age range 19 until 59 years. This is the percentage 56.7 more than the elderly. And the monotherapy antibiotic use more than the dual therapy. And for the gender category, female CAP patient more than the male CAP patients. And then for the comorbid include malignancy, DM, unconsciousness, liver impairments, kidney impairments, and cardiovascular impairments. The most comorbid was taken by kidney impairments that about 37.3% patient. But from this table can be concluded that the difference in the types of extended empiric monotherapy and dual therapy was not statistically significant. Yeah, was not statistically significant for the test subjects. Can be seen here at the p-value that all of these p-value more than 0.05. Okay, and then we move to 5th day clinical improvement. In this table, we can describe that the 5th day clinical improvement of getting patient of CAP patients is more than 50%. That was 65.7%. That monotherapy more than dual therapy. But for the statistic, not significantly tidak bermakna secara signifikan ya berdasarkan statistik because the p-value more than 0.05.
Okay, and then for this graphic, describe the clinical changes of respiratory rate average between monotherapy and dual therapy use in the first day that compared with the 5th day of hospital care. In this graphic can be seen that the respiratory rate not significant difference between the first day and the 5th day because for the monotherapy in the first day, the respiratory rate about 20 until 25 times per minute. And in the 5th day, the respiratory rate in the range of 20 until 23 times per minute. And in the dual therapy, in the first day, the respiratory rate higher than in the 5th day. That in the first day, about the range 20 until 28 times per minute. And in the 5th day of hospital care, the respiratory rate decrease in the range of 20 until about 24 times per minute. Okay. Sorry. Okay, this for graphic for the clinical changes in the body temperature of CAP patient compare monotherapy with dual therapy use. In the first day of hospitality care and compare with the 5th day. Okay, in this graphic can be conclude that in the first day of monotherapy use, the body temperature of the CAP patients is about 36 until 36.3. And in the 5th days of hospital care is a little increase about in the range 36 until 36.8. Yeah, but in the dual therapy patients, the range of body temperature is decrease for the first day that compared in the 5th day of hospital care. Okay, and for the third graphic, it's about clinical changes of leukocyte counts for, in the CAP patients that compared between monotherapy and dual therapy patients. First day and in the 5th day of hospital care. We can describe from this graphic that for the monotherapy patients,
in the first day of hospital care, the leukocyte counts is about 10 until 20 thousands per microliters. And in the fifth day, the leukocytes count has been decreased in the about 8 until 10,000 per microliters. And in the dual therapy patients, the leukocyte counts being decreased to between the first day of hospital care and in the fifth day of hospital care. Okay. And then for the risk factors for clinical improvement on fifth day. In the risk factors, we can be conclude in this table about 65.7% patients is getting better, and the last about 34.3% getting worsened. Yeah, we can conclude here, but it's not significantly, but it's not statistically significant that can be seen in the p-value. Okay. I'm sorry. Okay, here is the patient's final output that assessed in this research include the recovery of patients, the death, and the forced discharge of the patients. We can conclude here about 58% of monotherapy patient discharge more than dual therapy patients. Yeah, and then about 71.6% patient recover. But that's not statistically significant that can be seen in the p-value. Okay, and then for the risk factors for that, we can conclude here the percentage, the percentage of the death is less than the recover. We can see here the death patients about 26.9%. And then it run in the statically by bivariate regression. We can conclude here in the characteristic of gender, age, malignancy, unconsciousness, and the kidney impairments is less than 0.25. That means that characteristic must be done in multivariate regression to know the most impact of the risk factor for that. Okay, we move to other tables.
I'm sorry. Yeah, this is the table of multivariate regression that continued by previous table. In this multivariate tables that was not statistically significant, we can seen by the p-value that more than 0.005. So there is no impact about the characteristic with the risk of the death. Okay. In this research, I also assess the quality use of the antibiotics. I use the qualitative method with Giesen's algorithm. This is the Giesen's algorithm that the principle of this Giesen's algorithm is more or less the category. It means the use of the antibiotics is well. Yeah, we can see here in the bottom of algorithm, the category is 0, and in the above of category of a Giesen algorithm, the category is 6. So the 0 category, it means the use of antibiotic, the quality of use antibiotic is well, like that. Okay, the use of Giesen's algorithm is start from the above of algorithm. Yeah, start from here. So for the first category is assess the sufficiency of the data. The sufficiency of the data is referred to medical record of the patients. Okay, if the data is sufficient, so the flow is can be down in the next category. But if the data not sufficient, so the category must be stopped in this number. In this number means in the 6th category. Okay, this Giesen's algorithm also assess the DRP or the drug-related problem of the use of the antibiotic use. Why the Giesen's algorithm assess the DRP or antibiotic use? Because in this algorithm also assess all of the category of antibiotic use. It include like the sufficiency of data, the indication, and then the best alternative of drug choice. Yeah, this is for the drug choice, and then assess the duration of the antibiotic use, and then assess the corrective, assess the dose, include the interval, route, and the timing.
Okay, this is the qualitative analysis of extended empiric antibiotic use in this research. We can conclude that in this research, the use of monotherapy antibiotic use better than the dual therapy, but it's not significant. The difference is little, just 1.28%, because the Gissens category is 0. Yeah. Okay. In the second table, we can see the in the second table, we can see the Gissens category of the monotherapy, the details of monotherapy Gissens category. If the first table describe the all of use in the monotherapy and dual therapy, in the second table, I separate the details of monotherapy use. That includes ceftriaxone, cefoperazone, and cefotaxime. Okay, in the second table, we can conclude that the use of ceftriaxone monotherapy antibiotics has the better Gissens category than cefoperazone and cefotaxime. And we can conclude here too, the ceftriaxone, cefoperazone, and cefotaxime, these three types of monotherapy antibiotics include two in the third Gissens category. Third Gissens category, it means for the duration that the antibiotic use. So the ceftriaxone and cefoperazone and also cefotaxime use in this research above of more than the guidelines. Sorry. Okay. This is the third table that describe the details of dual therapy Gissens category. Yeah, we can see here that there are 5 category of dual therapy, A until E category. A are levofloxacin and ceftriaxone use. B are levofloxacin and cefoperazone. C are levofloxacin and cefotaxime. D are ciprofloxacin and ceftriaxone. E for ciprofloxacin and cefoperazone. And for these details 1 until 5, 1 is levofloxacin, 2 is ceftriaxone, 3 is cefoperazone, 4 is cefotaxime, and 5 for ciprofloxacin. Okay, we can conclude here the use of dual therapy in the category C and E was better than other category because the accuracy of C and E was better than D, A, or B category. Okay, the discussion of this research was the rate of clinical improvement in monotherapy, about 69.2%, was higher than dual therapy, about 90.7%.
but this difference wasn't statistically significant because the p-value is 0.648. This is in accordance with the result of a study by Sari et al. 2017 on the use of a single cephalosporin antibiotics that 80.2% was ceftriaxone in inpatient CAP patients at Hospital B, which provided a high rate of clinical improvement, about 76.5% after administration of empiric antibiotics for 5 days, but not statistically significant. The second discussion, analysis of the use of extended empiric antibiotics in CAP patients in the studies showed that the percentage of accuracy of using extended empiric antibiotics in monotherapy, about 51.28%, was higher than dual therapy, about 50%. The third discussions, the most inappropriate use of extended empiric antibiotics in monotherapy was category 3, that was related to too long use based on the national formulary guidelines. That extended empiric antibiotic therapy with ceftriaxone and cefoperazone for a maximum of 7 days, while cefotaxime has a maximum duration of 10 days. That the average duration of therapy for category 3 gisons is about 8 days. Okay, I'm sorry. Okay, for the fourth discussions, a multi-center study conducted in 4 teaching hospitals in the Basque City of Spain on CIP inpatient state that ITSA or ATS recommendation for shorter durations, about 5 until 10 days of antibiotics treatment based on clinical stability criteria can be implemented safely in CAP patients. Hospitalizations, which then had a positive effect on readmissions within 30 days, were in the control group, about 6.6%. The number of readmissions was higher than in the intervention group, about 1.4%. For the fifth discussions, the inaccuracy of using category 2 antibiotics was quite high in the dual therapy group, which was related to the dose of extended empiric antibiotics based on IBM Micromedics guidelines, based on national formulary and based on Wolters Kluwer's. And then the last discussions, adjustment and optimizations of doses and intervals for adequate empiric extended antibiotic therapy in accordance with applicable guidelines is very important to achieve safe, effective, and efficient treatment of infections. Okay, this is for my research conclusions. Clinical improvement after using extended empiric antibiotics for 5 days monotherapy compared to dual therapy, there was no statistically significant difference between the two types of therapy. And then the second conclusions, the accuracy of using extended empiric monotherapy antibiotics is better than dual therapy in CIP in patients who enter through the emergency room at Fatmawati Hospital, Jakarta for the period June until September 2018. Okay, thank you. This is the last for my presentation. I will bring it back to the Intan. Please, Intan.
Thank you, Mrs. Raya, for presenting the material. For the panelist team, Mr. Aji and Ms. Mayasa, please leave comments for today's discussion. Thank you very much, Intan Kamalia. Thank you very much, Ms. Raya. Very interesting, ya. Sangat menarik, ya, hal yang disampaikan tadi oleh Bu Raya terkait yaitu riset ke klinis, ya, yang dimana yang dikaji itu data rekam medik untuk penyakit ini pneumonia yang diterapi oleh antibiotik, baik monoterapi maupun dual terapi, ya. Ini sangat menarik, apalagi dengan metode Giessen, itu metode yang baru saya dengar, Bu Raya, ya. Jadi metode Giessen merupakan mungkin metode secara kualitatif, ya, secara kualitatif. Dan untuk saya itu baru, Bu Raya, dan ini ilmu, ya, ini ilmu, ya. Rekan-rekan mahasiswa yang hadir hanya 26 atau 24 mungkin, ya, dikurangi dosen, ya kan, tadi ada Bu Dia, Bu Agnes, dan yang lainnya, ya, Masya Allah, ya. Harusnya ini angkatan 2019 yang lagi skripsi, ya, dosen ke arah ini klinis, harusnya ikutan ini, ya. Ini sangat bermanfaat untuk anak-anak 2019 yang risetnya ke arah klinis, ya. Dan angkatan 2020 pun harusnya ikut lebih banyak lagi, ya. Ini sangat menarik. Jadi banyak yang diupas nanti data-data, ya kan, harus seperti apa datanya yang dimasukkan, ya, itu. Ini sangat-sangat menarik. Nah, apa yang disampaikan Bu Raya tadi, ada dua hal terkait monoterapi dan dual terapi, ya. Ini menarik dan hasilnya memang signifikan yang monoterapi, ya, signifikan monoterapi, ya. Nah, itu apakah secara logis, ya, secara logis kan senyawa antibiotik drug, ya, itu biasanya kan aktivitasnya spesifik, ya, aktivitasnya spesifik, ya. Nah, kalau dilihat dari data dari Bu Raya tadi mengungkapkan bahwa yang monoterapi lebih efektif, ya, lebih efektif itu daripada yang dual terapi, ya, dual terapi, ya. Hal ini kemungkinan karena apa, gitu, Bu? Sehingga yang monoterapi itu lebih signifikan, walaupun memang secara nilai, ya, itu tidak jauh, ya, secara nilai tidak jauh signifikan, ya, tidak jauh signifikan, tapi nilai gitu kan, nilainya lebih besar yang monoterapi, ya, daripada yang dual terapi. Seperti itu dulu, Bu Raya, terkait monoterapi dan dual terapi. Nah, itu kenapa yang monoterapi lebih signifikan efektifnya daripada yang dual terapi. Ya, baik. Ya, betul Pak Aji. Untuk hasil dari penelitian ini memang untuk yang penggunaan monoterapi itu lebih besar tingkat kesembuhannya dibandingkan dengan yang dual terapi, walaupun secara statistik tidak signifikan, ya. Hal tersebut bisa dikarenakan yang monoterapi ini diberikan berdasarkan beberapa literatur. Monoterapi ini diberikan pada pasien, ada beberapa alasan.
Untuk yang pertama adalah monoterapi ini diberikan pada beberapa pasien dengan komorbid yang tertentu. Jadi seperti pada penelitian ini kebanyakan adalah pada pasien yang gagal ginjal. Nah, pada beberapa literatur tersebut mengatakan bahwa cefoperazone itu cephalosporin maksud saya itu dapat diterima oleh penderita gagal ginjal. Dan kemudian untuk monoterapi sendiri berdasarkan penggunaan obat, kriteria penggunaan obat itu kan untuk lini pertama itu memang digunakan yang sedikit dulu begitu untuk kuantitinya. Jadi untuk yang dicoba dulu untuk yang monoterapi. Jika hasilnya kurang memuaskan, maka ditingkatkan dengan dual terapi. Namun untuk beberapa kondisi pasien ada yang langsung ke lini yang kedua, yaitu dengan dual terapi. Begitu ada alasan-alasan tersebut yang saya dapatkan dari beberapa jurnal penelitian gitu, Pak Haji. Itu diberikan secara bersama atau memang ada jeda, Bu Raya? Dual terapi itu. Ya, untuk pasien ini diberikannya langsung ya Pak ya. Jadi ada pasien yang langsung dual terapi, ada pasien yang monoterapi begitu. Namun karena memang efektivitasnya masih dalam perdebatan antara monoterapi dan dual terapi ini, dan untuk yang obat yang paling efektif itu yang mono atau yang dual terapi itu juga masih dalam perdebatan. Jadi ya untuk saat ini alasannya ya hanya itu gitu, alasan penggunaan monoterapi dan dual terapinya itu gitu Pak. Dan ini memang betul Bu Raya tadi memang sangat menarik ya. Kemungkinan besar juga mungkin aktivitas antibiotik tersebut karena memang kan antibiotik kan memang spesifik mungkin ya. Mungkin kenapa monoterapi lebih efektif daripada dual terapi karena mungkin satu obat untuk mengobati satu situs binding yang memang untuk bakteri X misalnya kan. Tapi kalau dual terapi mungkin dikhawatirkan itu mungkin terjadi interaksi yang mungkin kita tidak tahu, terjadi interaksi akhirnya mungkin menurunkan aktivitas satu obat dengan obat yang lain. Kemungkinan besar seperti itu Bu Raya mungkin ya. Karena memang kan obat antibakteri kalau kita lihat secara HKSA gitu kan, secara struktur kemudian secara binding site-nya itu kemungkinan besar kan karena obat-obat antibiotik spesifik gitu kan. Jadi memang kalau digunakan dual terapi kemungkinan besar mungkin ada aktivitas obat yang memang diturunkan oleh aktivitas obat ini gitu. Akhirnya dual terapi itu efektivitasnya kurang. Seperti itu kemungkinan besar gitu Bu Raya. Baik, terima kasih banyak masukannya Pak Haji. Sangat menarik. Silakan Mayasa, ada lain? Thank you for the presentation, Ibu Karaya. The presentation of the material which is very interesting and please allow me, Mayasa, as panelist to ask some question. Before that, may I ask in bahasa? Ya. Pertanyaan saya terkait dari metode yang Ibu lakukan pada penelitian ini, itu kan menggunakan istilah extended empirical antibiotik ya Bu ya? Ya. Nah, untuk pengaplikasiannya itu sendiri dan mengapa istilah ini digunakan pada penelitian ini tuh kira-kira bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Mayasa. Di penelitian saya menggunakan istilah extended empirical antibiotics, yaitu antibiotik empirik yang penggunaannya diperpanjang. Karena menurut berbagai guidelines, seperti yang dari
Kemenkes, di mana antibiotik empiris itu hanya digunakan selama 3 sampai 5 hari pada saat pasien tersebut dirawat di rumah sakit. Namun ada beberapa alasan karena beberapa rumah sakit untuk melakukan tes mikroba, begitu tes mikroba itu seharusnya itu tes mikroba dilakukan pada saat hari pertama pasien masuk rumah sakit. Tapi karena adanya keterbatasan dari beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit tempat saya penelitian, di mana laboratorium mikrobiologinya hanya mampu menampung tidak sebanyak dari pasien yang masuk. Jadi untuk melakukan tes mikroba begitu itu dilakukan bisa pada saat hari ketiga atau hari kelima, bahkan ada yang hari ketujuh dari pasien masuk rumah sakit. Nah, karena alasan tersebut, jadi penggunaan antimikroba atau antibiotik empiris tersebut maka harus diperpanjang sampai penggunaan antimikroba tersebut dari yang empiris berubah ke definitif. Penggunaan antibiotik definitif itu berubah kalau sudah ada hasil dari tes bakteri dari rumah sakit tersebut. Gitu. Jadi karena ada keterbatasan pada tes mikroba, tes usap seperti itu, misalnya dari sampel sputum atau darah, begitu dari pasien yang teridentifikasi CAP pada penelitian ini, maka penggunaan antibiotik empirisnya diperpanjang hingga lebih dari 5 hari, ada yang sampai 7 hari begitu. Jadi saya menggunakan istilah extended empirical. Tuh. Bagaimana Mayasa? Oke, baik Bu. Terima kasih untuk jawaban atas pertanyaannya. Sangat mudah dipahami terkait pertanyaan yang saya ajukan tadi. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Bu Raya, ini ada yang ini di kolom chat ada yang bertanya. Oh iya. Itu terkait pengukuran ini terapi antibiotik, apakah menggunakan kultur bakteri atau seperti apa? Pengguna, saya nggak bisa. Bagaimana Pak, bisa diulang pertanyaannya? Oh baik, di ini ya. Apakah pengukuran ini terapi antibiotik itu menggunakan kultur bakteri atau tidak, atau seperti apa? Oh iya. Ini pertanyaan dari Bu Ani. Oke. Mungkin gini Bu Ya, Raya. seperti itu. Gini, intinya adalah ketika penentuan sampel, kan sampel kan itu rata-rata cephalosporin ya, golongan cephalosporin semua. Dan apakah itu kan nggak ada lini yang pertama ya, rata-rata itu kan lini kedua atau ketiga. Nah, apakah sebelum dilakukan penelitian itu dilakukan kultur bakteri terlebih dahulu untuk menentukan item-item apa saja yang akan dilakukan perbandingan. Seperti itu Bu Rai. Terima kasih. Baik, pada penelitian ini untuk tata laksana pengobatan CAP memang lini pertamanya itu langsung cephalosporin, Bu Ani. Jadi untuk penggunaan cephalosporin itu termasuk di terapi empiris antibiotik. Jadi penggunaan cephalosporin dan cephalosporin plus quinolone pada penelitian ini itu tidak dilakukan kultur bakteri sebelumnya, karena memang ini adalah terapi empiris berdasarkan panduan dari PDPI dan juga panduan dari rumah sakit setempat, begitu Bu Ani. Apakah bisa dimengerti? Bu Ani, bagaimana yang disampaikan Bu Raya untuk penggunaan kultur bakteri itu tidak digunakan
di dalam penelitian ini. Jadi memang sesuai aturan tadi yang dikemukakan oleh Bu Raya, memang untuk kultur bakteri itu tidak digunakan di awal-awal penelitian yang sudah dilakukan. Iya, betul. Karena ini memang panduannya langsung dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, langsung ke penggunaan cefalosporin dan juga quinolone. Ada juga satu lagi dengan macrolide, Bu. Jadi itu empirisnya memang seperti itu, jadi tidak perlu melewati kultur bakteri sebelumnya. Setelah ini baru tahapannya adalah kultur bakteri untuk menentukan terapi definitifnya dari antibiotik yang akan digunakan selanjutnya, begitu Bu. Terima kasih Bu Raya. Berarti berdasarkan guideline ya penentuannya. Betul, ya. Oke, Ini siap. berdasarkan guideline PDPI dan juga guideline PPRA dari Fatmawati-nya. Oke, berarti mereka kemungkinan besar sudah memegang kultur bakteri sebelumnya ya? Kan Iya, betul. kan pasti di setiap rumah sakit kan selain guideline yang ada dari nasional maupun internasional, mereka kan punya guideline sendirinya. Biasanya sih yang saya tahu sudah penentuan dari beberapa pasien kultur bakterinya seperti apa ya? Seperti itu Bu Raya? Ya, betul, Bu. Karena ini memang guideline yang sejalan ya antara dari tim PPRA rumah sakit dan juga dari PDPI-nya untuk pasien dengan penyakit CAP ini sejalan, dan itu juga pastinya untuk yang guideline dari PPRA di mana itu adalah guideline lokal yang berlaku di rumah sakit tersebut, itu sumbernya dari pemetaan bakteri rumah sakit tersebut juga ya Bu ya, untuk Oke, menyusun kalau PPRA. misalnya ya satu lagi Bu Raya, kalau misalkan, pasien dengan CAPD ataupun GGK itu bagaimana cara penentuan dosisnya ya? Apakah sama dengan dewasa? Apakah sama dengan kondisi ginjal normal atau seperti apa? Iya, Apa ada reduce, dosis? iya Bu. Nah, iya, untuk pasien-pasien tertentu seperti gangguan ginjal, itu memang seharusnya dilakukan penyesuaian dosis lanjut sesuai dengan guidelines yang berlaku. Misalnya Micromedex begitu ya. Itu Oke. memang sebaiknya seperti itu. Namun beberapa kasus ini yang saya temukan, ada beberapa tenaga kesehatan yang tidak melakukan hal tersebut. Jadi masuk ke kategori 3 Gisens. Wow, Maaf, kategori Gisens yang dosisnya tidak disesuaikan, oke. gitu. Ya, Bu. Berarti ketika, Bu Raya penelitian, menemukan hal tersebut berarti melaporkan ke kepala instalasinya atau apoteker setempat, baru dikomunikasikan dengan dokter, seperti itu? Dan dokter melakukan, reduce, dosis apa seperti apa? Ya, itu sebenarnya berarti penelitian dengan adanya ini ya, apa namanya, campur tangan gitu ya. Eh, Mhm, tadinya saya kan juga biasanya heeh, mau melakukan penelitian yang seperti itu, tapi karena eee, apa ya, mungkin ada gap antara antara pasti nah, I see. ada gap yang terlalu jauh, jadi menimbulkan beberapa kontroversi sehingga, untuk penelitian yang campur tangan tersebut diubah kembali. Harusnya seperti itu supaya Ya, supaya ada izin. manfaat lebih bagi, pasien terutama ya, karena penelitian Heeh, ini kan kohort juga kan ya, Bu, ya, iya kohort yang, iya bener. prospektif. Harusnya seperti itu, tapi karena ada gap yang terlalu jauh antara, eee, Dokter, decision farmasis. maker dengan Ibu juga pasti paham decision maker dengan, Sulit tuh Bu apoteker, Andri tuh. jadi, itu tidak bisa dilakukan, Bu, gitu. Iya, Sayangnya eee, seperti itu. iya, eee, tapi, yang saya pernah lakukannya di rumah sakit persahabatan, eee, saya pernah, menghitung dosis, untuk pasien-pasien hipertensi disertai dengan apa namanya,
CKD juga. Kemudian saya hitung, saya kalkulasi, kemudian saya lihat interaksinya, saya komunikasikan dengan perawatnya. Untungnya, alhamdulillah, dokter si JP-JP-nya ini besoknya merijus gitu loh dan mengganti obat yang kita ininya ya, yang kita usulkan ke mereka gitu loh. Saya sempat surprise gitu loh, Iya, tumben gitu. Itu Berarti bagus Bu Ani kalau seperti itu Bu Ani. iya berarti bagus itu Bu, hubungan interpersonal, Betul. interprofesionalnya itu bagus di rumah sakit itu berarti Bu. Dokternya mau menerima masukan dari Iya, apoteker, itu yang tumben paling gitu. penting. Tumben saya surprise Taiji gitu kan. Kok tumben gitu loh. Kalau Yang di melakukan penelitian kan mahasiswa kan. Saya kebetulan Betul. masih mahasiswa gitu kan. Kok mau didengar gitu loh. Itu saya surprise Tapi kan banget. maksudnya mahasiswa apoteker Bu, bukan mahasiswa S1. Uh, mahasiswa S2 waktu itu Pak. Nah, iya kan, mahasiswa apoteker kan? iya Bu, Iya kalau di dong. Fatmawati itu masih gapnya masih terlalu jauh saat itu ya Bu. Saat ini belum tahu perkembangannya seperti Sama apa dari aja. Dr. Ibu. Sama aja kata temanku juga banyak ngeluh kok di sana. Jadi malah menimbulkan kontroversi yang nggak enak gitu. Tadi saya ada intervensi ya, intervensi kepada decision maker yaitu dokter. Oke. Tapi ternyata kontroversinya heboh sekali. Jadi saya sampai dipanggil gitu, jadi curhat. Saya sampai dipanggil gitu ke face to face gitu, maunya apa begitu. Jadi ya sudah untuk kebaikan sampai ke komite medik dipanggilnya. Wow. untuk kebaikan bersama, maka saya ubah kembalilah itu alur penelitian saya begitu. Oh, oke, siap. Tapi keren. Saya suka penelitiannya dan terima kasih informasinya. Terima kasih sharing ilmunya Bu Raya. Terima kasih Assalamualaikum. kembali Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan dari peserta? Atau dari Mayasa, ada hal yang ingin ditanyakan kembali, dipersilakan. Cukup Bapak terkait pertanyaan Cukup. yang sudah sempat saya tanyakan di awal. Oh, baik. Sampai jam berapa Intan kita? Masih ada waktu untuk yang lain? Untuk yang bertanya? Iya Pak, kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Oh, baik. Silakan. Kepada yang lain, ada yang ditanyakan, hal-hal yang memang sudah dipresentasikan. Ya memang itu mungkin salah satu tantangannya ya, Bu Raya, ketika research di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, kemudian kita lihat bahwa ada miss. Ketika memang hal-hal yang sudah dilakukan oleh dokter dan rumah sakit tersebut misalnya memang dalam tanda kutip efektivitasnya kurang, kemudian kita riset di sana, kemudian kita temukan satu metode yang lebih efektif dengan dosis yang sesuai, itu memang sudah diterima ya Bu Raya ya. Iya betul begitu Pak, karena mungkin komunikasi interprofesionalnya juga belum terjalin dengan secara baik ya. Itu sih poin utamanya. Jadi gapnya jauh sekali. Jadi ketika ada masukan itu dianggapnya sebagai sebagai teguran keras gitu. Jadi decision maker-nya itu merasa terganggu begitu. Ya, padahal kan di satu sisi riset S2 kan itu kan masukan dari seorang apoteker kan harusnya bisa diterima kan. Seharusnya Bu ya. Harusnya kan karena yang lebih tahu itu terkait ini terapi obat, dosis obat kan itu sebenarnya apoteker ya kan gitu. Iya, Walaupun betul, memang betul. dokter juga itu belajar farmakologi ya kita tahu. Tapi kan yang lebih ahli sebenarnya kan apoteker. Ya itulah mungkin gap yang banyak di rumah sakit yang memang harus sedikit-sedikit harusnya dikikis ya, lebih menghargai apoteker harusnya ya. Iya. Mudah-mudahan nanti skripsi mahasiswa selanjutnya ini angkatan 2020 mungkin bisa mencoba intervensi kepada dokter. Betul. Mudah-mudahan nanti komunikasi interprofesionalnya di rumah sakit
tempat pengambilan datanya itu sudah baik, jadi bisa Betul, intervensi untuk betul. apa ya, kebaikan pasien juga kan ya, dan Betul, kemanfaatan dari betul. penelitian tersebut gitu Pak Haji. Ya Ya, kan sharing ketika sedikit Bu Raya. silakan Bu Ani, silakan. Sorry, saya putus dulu Pak Ya sebentar. silakan, silakan. Saya punya pengalaman juga sih Rai. Kebetulan DPJP saya kan mengetahui saya dosen sekaligus apoteker ya, apoteker sekaligus dosen. Ketika dia memberikan terapi untuk saya, dia tanya saya dulu, ini dosisnya benar apa enggak ya Mbak? Gitu. Ya karena ibu apoteker. Jadi tergantung dokternya ya Rai. Tergantung dokternya. Jadi itunya gimana kan, dok saya alergi, saya bisanya ini dengan dosis sekian. Terus dok maaf saya baca di guideline ternyata dosis dokter yang diberikan pada saya itu berlebih gitu. Jadi dia mau mendengarkan gitu loh Pak Haji. Jadi mungkin bagaimana caranya, benar Raya sih ya, bagaimana caranya si dokter ini pandangannya sih kepada apoteker, apakah dia apa ya, teman kah, Aware merasa lah Bu ya, teman, aware terhadap apoteker. relationship-nya itu bagus, kemudian apakah dia merasa tersaingi dengan adanya apoteker. Tergantung penilaian dokter masing-masing sih Mas. Seperti itu sih saya pikir. Ya betul, betul sekali. Gitu, oke. Tantangan ya buat mahasiswa bagaimana pendekatan cara komunikasinya dengan dokter, kemudian yang penting satu, kalau misalkan penelitian klinis harus disertai dengan jurnal, Ya betul. by Jurnal jurnal, karena terkini. dokter tidak mau dengan tangan kosong. Saya saja suruh download ya Bu Raya, waktu itu saya cerita ya sama Bu Raya, saya nanya malah dimintain jurnalnya mana. Kayak mahasiswa aja Bu ya. Oh saya di sidang Pak. Aduh. Ya benar, harus berdasarkan evidence based medicine Betul. yang terkini. Itu kunci untuk komunikasi interprofesional supaya kita dianggap itu harus pakai IBM terkini itu Bu, betul. Pakai jurnal salah satunya. Gitu. Ya. Mungkin Thank gitu, you. Pak Haji. Jadi melebar nih Pak Haji, Mbak Bu Raya. Mohon Iya. maaf jadi melebar. Oh, nggak apa-apa Bu. Namanya kan diskusi kan, namanya riset, apalagi riset klinis pasti berkaitan dengan dokter, rumah sakit itu hal yang biasa Bu. Kalau penelitian klinis kalau saya lihat memang pasti bentroknya dengan rumah sakit, dengan dokter, karena memang di sana gitu letak letak kewenangan ketika seorang apoteker meneliti di rumah sakit, ya harus memberikan masukan ketika memang error kan gitu Bu. Iya. Ketika memang ada hal-hal yang memang tidak sesuai gitu yang sudah dilakukan oleh dokter dan rumah sakit kan gitu. Iya benar. Iya Satu lagi betul. Pak Haji, untuk saran aja ya kepada mahasiswa. Next time kan Anda akan menjadi seorang farmasis ya. Jangan takut berhubungan sama dokter, jangan takut komunikasi dengan dokter. Walaupun nantinya mungkin penerimaannya berbeda. Dokter itu hanya mau berkomunikasi dengan kita. Kan nanti pasti ada ronde dan lain sebagainya. Itu isi otak kalian ya. Jangan ronde ucuk-ucuk dengan dokter, dengan tangan hampa, dengan otak kosong, itu dokter nggak suka. Kalian harus tahu kasusnya, masing-masing pasien, kemudian kalian harus cari jurnalnya, jurnal-jurnal terkait, baru kalian bisa ready lah untuk ronde bersama dokter. Karena ya dokter seperti itu dimaki-maki Pak. Teman saya pernah ijazahnya itu dilempar karena dia nggak siap untuk ronde bersama sang dokter. Seperti itu sharingnya. Terima kasih Bu Ani masukannya untuk mahasiswa dan yang lainnya. Silakan yang lain, masih ada yang ditanyakan sebelum di close? Silakan, ada yang ditanyakan. Ini mungkin untuk HSU selanjutnya mungkin nanti mahasiswa lebih digerakkan untuk hadir karena ini yang hadirnya cukup sedikit ya. Hanya ini di luar dosen ya, mungkin hanya 13 orang ini. Ini yang tadi ada 28 dengan dosen, ini hanya ada 17 ini, makin sedikit ini ya.
ini kayaknya harus ada peneguran dari prodi. Nanti kita ke depannya kita akan tegur, kemudian kita akan ya berikan hal yang memang ya mahasiswa harus hadir gitu kan. Ini kan sharing ilmu ya, sharing ilmu itu dari dosen untuk mahasiswa, apalagi untuk semester atas 5, 6 ya, 7 Iya, itu betul Pak Haji. hal yang bermanfaat untuk rekan-rekannya gitu. Dan yang perlu dicatat ya, hingga saat ini pun angkatan 2019 yang akan sidang hanya 8 orang dari 42 ya. Itu kan hal yang menurut saya ironi kan gitu ya. Harusnya yang sidang 50% yang sidang hanya 8 orang kan gitu. Ya, jadi ini harus dirubah ya mindset dari mahasiswa kita ini ya. Gitu. Jadi event-event seperti ini harusnya dihadiri ya untuk sharing ilmu ya. Apalagi yang risetnya ke arah klinis ini penting, Bu. Misalnya tanya, Bu, kalau siklis itu kalau ngambil datanya gimana ya? Nah itu kan, kalau ngambil bla 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 gitu kan, izinnya kemana ya Bu? Nggak apa-apa kan gitu. Namanya sharing sama mahasiswa kan gitu. Bu, kalau data rekam medis itu yang dibaca apanya? Boleh, tidak apa-apa kan gitu. Kan mahasiswa tidak tahu benar, tidak tahu apa-apa kan gitu. Itu lebih enak kan gitu ya. Lebih banyak informasi yang di-sharing oleh Bu Raya ya, terkait penelitian, terkait data rekam dan yang lainnya ya. Ada lagi yang tanyakan, silakan kepada mahasiswa. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Raya tadi, ini waktunya sudah ini ya, sudah lewat, dan sebetulnya saya ingin tanya metode Giessen nih Bu, tapi waktunya mungkin sudah lewat ya, sudah melebihi ini, karena metode Giessen itu saya masih ini ya, ini masukkan misalnya itu apakah data eksklusi, data tadi, kemudian data komorbidnya dimasukin tidak, kemudian data usia pasien bla bla bla, itu dimasukinnya di mana, akhirnya dapat angka sekian-sekiannya itu. Nah, itu kan perlu dilatih ya. Masukinnya di mana sampai tidak tahu itu Bu Raya kan gitu. Itu ilmu yang sangat baik ya. Gitu. Itu hal yang baru ya. Hal yang baru ya. Metode Giessen secara kualitatif. Mungkin rekan-rekan nanti yang mahasiswa yang komunitas klinis kan pakai metode Giessen secara kualitatif. Nah, harus banyak belajar dari Bu Raya ya. Gitu. Mungkin dari saya untuk hari ini ya, apa yang sudah disampaikan Bu Raya sangat banyak ya, sangat bermanfaat, banyak ilmu baru yang kita bisa ambil ya, khususnya saya, kemudian para dosen yang lain, dan khususnya juga untuk mahasiswa ya, apalagi untuk penelitian ke arah klinis ya, dengan metode-metode yang ada ya, gitu kan, ini hal yang sangat bagus ya. Dan saya harapkan nanti untuk HSU ke depannya banyak mahasiswa yang aktif hadir, aktif bertanya ya, gitu, untuk sharing ilmu ya, seperti apa kan gitu ya. Gitu. Jadi ini hal yang hal yang sangat baik diadakan HSU ini setiap, kalau dihitung kan 1 bulan sekali ya untuk farmasi ya, 1 bulan sekali ya. Jadi ini hal yang penting. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Raya yang sudah presentasi, materinya sangat bagus ya. Juga banyak ilmu yang didapatkan ya. Semoga kedepannya riset-riset ke arah klinis, kemudian dengan metode kualitatif maupun secara kualitatif lebih berkembang dan dapat memberi masukan khususnya kepada pemangku kepentingan di rumah sakit maupun di dokter yang memang itu selalu jadi gap ya, selalu jadi gap seorang peneliti di sana ya. Gitu. Baik, dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih. Silakan Mayasa, ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin terkait materi pada siang hari ini sangat menarik tuh. Semoga kedepannya untuk penelitian adik-adik tingkat bisa lebih bervariasi, karena dengan adanya kegiatan atau program ini jadi lebih banyak ilmu yang bisa
oleh baik dari angkatan 2019 maupun angkatan mahasiswa lainnya seperti itu. Terima kasih Bu Raya untuk pemaparan materinya. Thank you to Mrs. Raya, who has shared very useful material today. Thank you also the lecturer of the Faculty of Health Science and Technology who were present. Thank you also to the participants who attended today's event. If possible, there's a documentation session. The documentation team took photos for the participants. Please activate the video. Okay, let's close today event. See you at the next Health Scientific Update event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi